Ada artinya nggak tuh, Pak? Sangyang itu kata, Nah, jadi kata Sangyang ini kata Sangyang. dari awal mula Sangyang itu hilangnya kerajaan Telaga Manggung. Hilangnya. Karena Jadi, di sini itu dulunya katanya bekas kerajaan Telaga Manggung. Lokasi ini nih. Lokasi ini. Jadi lebih ininya tuh bukan ke Sangyang ya, istilahnya dewa, tapi Ngahyang. Ngahyang. Jadi ada pergeseran kata dari Ngahyang menjadi dan Sangyang. Iya. Gitu, iya. Digelar namanya Palembang. Palembang Kuno adalah bawa Punya keinginan menguasai kerajaan. ada hasrat untuk mengambil alih kerajaan. Untuk mengambil kerajaan. Sehingga pikiran busuknya terus menerus dalam hatinya. Punya keinginan bahkan menguasai ini Jakarta. Lantas memikirkan bagaimana caranya. Sehingga tiada satu-satu cara kalau ini jadi raja menghilangkan dua orang, yaitu satu rajanya Telaga Manggung, kedua Raden Panglura sebagai pewaris putra mahkota. Karena dia bingung, karena beliau Prabu Telaga Manggung itu raja gagah sakti mandraguna Abrosan Bojada kulit, tidak ada senjata tajam yang bisa menembus kulit. Lahirnya supernatural, tidak ada pudar, tidak ada udalnya. Karena ditutup pakai senjata pusakanya, namanya Cis. Ya, tombak panjangnya sejengkal, bentuknya kayak sorotan, ini cucuk rotan. Dari Setu Sangyang, Telaga Manggung Majalengka mengucapkan selamat milad ke-13 untuk Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Maju terus. Jalan yang lurus. Assalamualaikum sahabat Syiar YSPP. Alhamdulillah kita sudah sampai di situs makam Sunan Parung Telaga Manggung Majalengka. Nah, sebelah sana nanti kita ke Setu Sangyang. Ikuti terus penelusuran dan pengungkapan sejarah tim Kapak Tilas dan Syiar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Nah, jangan kemana-mana, maju terus di jalan yang lurus.
Ya sahabat Tapak Tilas dan Siar YSPP, akhirnya kita sudah sampai di lokasi situ Sangyang Telaga Manggung. Nah ini backgroundnya di belakang kita. Nanti kita akan coba gali informasi terkait dengan sejarah yang ada di tempat ini, cerita apa yang ada di tempat ini. Nanti kita akan coba temui juru kunci atau pemelihara yang ada di lokasi ini. Ya, ikuti terus perjalanan kita, maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun Abah dengan Abah Tata. Iya. Perkenalkan, saya Kamil dari Tapak Tilas Siar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Ingin bertanya informasi tentang terkait tempat ini, bisa Abah? Insya Allah, mangga aku akan terangkan apa yang aku tahu. Mangga. Insya Allah. Alhamdulillah, bisa ya Abah. Kita cari tempat duduk yang enak nih Abah. Mangga yang enak. Di sini aja kali ya Abah ya. Kira-kira? Iya Abah, jadi untuk tempat ini namanya apa Abah? Dinamakan apa? Ini namanya Situ Sangyang. Situ Sangyang. Ada artinya nggak tuh Bah dari satu? Sangyang itu kalau menurut cerita orang tua dulu ya, karena Abah ini hasil keturunan sini, nenek moyang bawa dari sini, dari mulai buyut Kontang, gunaannya Bapak Saji, Bapak Muna, Muna Bapak Yo, Pak Yo Bapak Encon, Encon Bapak Pahir, Pahir Pak Sastra, kata ini silsilah akhir ya. Yang punya dulu ini kalau tentang masalah sejarah nanti tidak bisa menerangkan ya. Tapi cerita turun menurun ya, insya Allah bisa menerangkan. Karena sejarah itu dulunya memang ada, tapi hilang di tangan hakikat sudah tidak ada ya. Gitu. Hilangnya. Gitu. Nah, jadi kata Sangyang ini dari awal mula Sangyang itu hilangnya kerajaan Telaga Manggung. Hilangnya. Karena jadi, di sini itu dulunya katanya bekas kerajaan Telaga Manggung. Lokasi ini nih. Jadi lebih ininya tuh bukan ke Sangyang ya, istilahnya dewa, tapi bukan Ngahyang. Jadi ada pergeseran kata dari Ngahyang menjadi Sangyang. Gitu ya. Nah, ini memang disinyalir mitosnya memang kerajaan ini adanya di keratonnya di sini. Begini. Gimana? Kalau memang tanyakan ini memang dulunya di sini ada satu kerajaan. Aki bisa jawab ini hampir mendekati kebenarannya 75% lah. 75%. Iya. Karena ini hutan ini luasnya 117 hektar. 117 hektar ya. Seluruh areal ini. Situnya ini 19,7 hektar. Luas ya? Iya. Hutan ini yang 117 hektar ini, karena dulunya mungkin bekas kerajaan. Ini ada bloknya. Mungkin kalau kayak sekarang juga sama, ada gedung ini gitu ya, tempat kantor ini. Coba hitung dulu ya supaya lebih jelas akurat data. Dari sana tadi di parkiran depan sana, itu dulunya bukan rata gitu, kayak gunung gitu. Nanti di doser dibikin parkir. Sampai ke sana namanya Paranje Ayam. Oh, itu bahasa Sunda ya. Artinya apa tuh? Paranje Ayam itu kalau sekarang bisa dulu kalau peternakannya pakai paranje. Kalau sekarang diterjemahkannya mungkin tempat peternakan ayam. Kandang ayam lah. Iya. Gitu. Karena sampai sekarang juga kalau berkokok pagi hari dari sana dulu namanya. Yang pertama iya. Itu. Dan itu di era kerajaan Telaga Manggung. Dari sana geser sebelah sini sampai ke sana. Sana tuh yang batas kayu besar itu Tajur Purut. Dikatakan Tajur Purut.
Tajur itu tempat pura ibadah, tempat peribadatan karena dulunya di sini masih campur agama Hindu dengan agama yang itu. Oh gitu, agama kesangyangan. Setelah Tajur Purut ke sana geser sampai kayu yang besar itu, kira luasnya 4 hektaran. Namanya Sanghyang Pasar. Sanghyang Pasar. Iya, bekas pasar yang menghilang. Iya. Lantas kesananya naik sedikit lagi satu bukit, ada namanya Sanghyang Kidang Rangga. Sanghyang Kidang Rangga. Karena dulu Prabu Talagamanggung itu hobinya memeliharanya kijang. Sehingga kijang itu namanya Kidang Rangga yang sudah besar-besar. Oh, tanduknya yang udah besar itu ya. Ya ikut menghilang. Dari sana naik dikit. Satu bukit lagi, kalau nanti insya Allah bisa selusuri kapan-kapan. Namanya Ujung Galuh. Ujung Galuh? Iya. Apa ada keterkaitan dengan kerajaan Galuh? Iya, jelas. Batas disebut Ujung Galuh. Jadi batas. gini, waktu Galuh kesini, Ciung Wanara datang ke sini. Oh, di era Ciung Wanara sudah ke sini. Iya, ini tua. Berarti Galuh di zaman Galuh Purba ya? Purba. Nah, karena nggak sampai ke Kedaton Luhur, lantas udah aja sampai di sini ujung. Jadi dia makan ujung. Oh gitu. Dari Ujung Galuh naik ke atas ke Datuan Luhur. Kedatuan Luhur. Kata Sunda mungkin bisa terjemah Kedaton Luhur, Kedaton Utama, barangkali dulunya di sana. Tempat kesepuhannya. Iya. Geser yang kayu besar itu tuh Kedaton Luhur, yang kayu besar itu tuh. Ya, yang sebelah. Yang ngetanya ke sini. Itu namanya Lemah Sagandu, Tanah Seputaran. Oh, Lemah Sagandu. Iya. Tanah Sagandu. Tanah Seputaran. Lemah Sagandu itu tanahnya mengandung khasiat. Sampai sekarang khasiatnya masih ada di sini. Iya. Di sini. Siapa orang yang mengambil tanahnya dari sana, sehingga tanahnya itu nanti diambil ditaburkan di halaman rumah maupun di kebun, insya Allah tidak akan kemasukan orang jahat. Kalau yang jahat juga insya Allah tidak bisa melakukan tidak. Oh gitu. Iya. Sebelah sana tuh ada kayu tuh, itu sekitar luasnya 10 hektar lebih. 10 hektar. Iya tuh yang paling tinggi itu. Itu namanya Ki Batara. Ki Batara. Iya, para Batara dulunya di sana. Batara itu kalau sekarang orang-orang pintar pengadilan ya. Ya, gitu. Oh itu kayak itu Ki Batara itu. Seperti kedewa guruan. Iya, para Batara di sana. Namanya Ki Batara. Dan yang berubah ini namanya sebenarnya gitu. Emang seperti itu. Nama kesininya namanya Sanghyang Kebon. Sanghyang Kebon. Sanghyang Kebon, bukan Tamonon seperti sini ya. Nah, di sananya Sanghyang Kebon sana Pamujan. Juga ya, Pamujan. Itu bukan menunjukkan, ini cuma mengatakan. Iya. Sebenarnya, karena nanti kata orang tua, kalau nanti ada yang tanya, jangan dibohongi. Oh gitu, memang di sana tempat pemujaan. Iya, ibadahan di sana. Kesananya namanya Pacing Tombe. Pacing Tombe. Pacing tambak. Pacing untuk obat. Karena dulu barangkali belum ada dokter. Yang masih adanya tabib kah? Oh gitu. Pakainya bangsa daun-daunan. Maka di sana semua ada. Oh, obat-obatan. Ya. Dari sana ke sini ada di sana pertigaan, ada bangunan, ada saung ya? Iya, yang ada itu Kesunan Parung. Iya, Kesunan Parung itu namanya Panyanguan. Panyanguan itu kata Sunda, kalau sekarang terjemahnya mungkin dapur umum. Oh, gitu. Tapi sekarang juga kalau nanti tutup tahun orang kumpulnya di sana makan-makan. Oh gitu. Iya. Acara-acara tahunan makan-makan. Acara tahunan. Itu. Ke sebelah sana, sebelah utara sana, namanya Cikahuripan, Citame Ciwaru. Cikahuripan. Ada sumber air lagi? Ada. Itu mata air berarti? Mata air. Dan akhirnya sumbernya ke sini? Oh enggak. Lain, beda? Enggak, lain. Sana. Dari sana Ciwaru ke sananya Citameng, lanjut Cideres. Kalau kata Cideres sampai Majalengka sana awal mulanya dari sini. Katanya awalnya dari Iya. Nah, sekarang turun ke situ ini. Ini situ yang luasnya 19,7 hektar, 19,7 hektar tadi. Itu ada orang mandi sampai ke sebelah sana, nanti di sana ada gapura kalau lagi turun.
namanya Sangiang Jamban. Sangiang Jamban. Iya. Jamban itu tempat mandi ya kalau dulu. Oh gitu, Bahasa tempat Sunda. mungkin tempat Iya, mandi kalau keluarga sekarang NCK, keraton. diterjemah sekarang NCK. Sangiang Jamban tempat mandinya raja. Raja-raja di khusus di sana. Khusus di sana. Nah, kesananya ujung sampai sana namanya ini Sangiang itu apa namanya itu? Pembuangan sampah. Oh. Sangiang Jarian. Berarti komplit semuanya ya. Ada ya. Sangiang Jarian. Sebelah sana itu namanya Sangiang Babanyatan. Tempat hanjatna naik orang menuju ke sana. Sangiang Babanyatan. Yang ada pohon besar itu, pohon kayu besar, sampai seputaran sampai yang dipakai sekarang ini terbukti bisa dipakai ganti gitu ya. Itu namanya Sangiang Pamuntelan. Pamuntelan. Iya. Buntelannya Raden Panglura dulu kan buntel pakainya kayak ikat aja saka gitu. Air tapa dari Gunung Bitung, pakaian berikut pusakanya disimpan di sana Sangiang Pamuntelan. Oh, di ujung sana itu ya. Iya, gitu ya. Nah, kesininya tempat para mandi, apa namanya putri-putri raja kan. Oh malah di sini nih, areal ini nih. Area ini kan. Seluas ini memang. Seluas. Oh gitu. Ya, ini dibagi. Terus untuk posisi keraton itu sendiri di mana? Jadi begini. Dalam cerita Telaga Manggung ini awal mula cikal bakalnya supaya lebih jelas memang versinya berbeda-beda, tapi yang sepengetahuan ada saja ya. Gitu. Cikal bakalnya kerajaan berdirinya kerajaan Telaga Manggung dari Sugayaksa. Nanti barangkali ini salah ya, sedikit supaya lebih jelas gitu ya. Kalau ada yang bertanya, nanti supaya benar-benar jawabnya. Ya. Maka kita sedikit. Ya, secara singkat ya. Secara singkatnya. Dari pertamanya Sudayaksa. Ya. Yang digelar Batara Gunung Bitung. Batara Gunung Picu. Gunung Picu. Batara Gunung Picu. Berarti bisa ada keterkaitan sama ke sejarah Lengkong dan Galuh juga ya? Iya Galuh, betul gini. Ya. Yang sepengetahuan Aki, walau dengan kebenarannya, karena cerita ini tidak 100% benar. Iya. Kalau memperhitungkan kerajaan Telaga Manggung ini kerajaan tua. Kerajaan tua. Sejajarnya ini. Raja Sunda itu kan 40 raja. Yang pertama raja itu Tarus Bawa. Mantunya Linggawarman. Lalu Haris Dharma. Haris Dharma Sangiang Rakeyan. Sangiang Rakeyan punya anaknya yang seayah seibu dua. Hadiang Banga dan Cingwanara yang dari istri satu yaitu Sudayaksa. Iya, maka Pajajaran bagi tilu, Pajajaran, Galuh, Batara Gunung Picu, Sangiang Telaga Manggung. Yang batasnya nanti kalau barangkali lewat sana dikawali di makam Astana Gede. Astana Gede ya. Makam Sri Puaci Putih ada prasestinya. Itu batasnya. Oh. Batas yang mana ya? Batas ini batas kerajaan Telaga Manggung. Iya. Gitu ya. Sana jarak tempuhnya itu tuh Telaga Manggung ke sini kira-kira 1,5 jam kalau kita tempuh kendaraan sekarang ya. Iya. Dari Astana Gede itu. Iya. Kalau menurut cerita perbatasan kerajaan Telaga Manggung itu netanya sampai Losari. Iya. Mulonya sampai Sumedang, ngidulnya Kawali, Panjalu, ngalirnya sampai Palimanan. Cirebon. Iya. Iya, kalau dari Astana Gede Kawali itu kurang lebih 45 kilo sampai ke. Bener ya. Subhanallah, luas arealnya ini. Lanjut Ki, sejarahnya dari beliau ini. Sudayaksa itu punya anak dua. Yang satu namanya Dalem Begawan Garasiang. Dharma Suci. Dharma Suci dua, yaitu adiknya Prabu Telaga Manggung. Adiknya. Iya,
karena dalam Begawan Garasiang ahlinya meditasi, bukan ahli politik, maka mendirikan padepokan pesantren di Garasiang. Makamnya ada di sana, makam dalam Begawan ada di situ. Iya. Lantas raja diserahkan ke adiknya, yaitu Prabu Telagamanggung. Prabu Telagamanggung. Iya, karena Telagamanggung itu orangnya kalau sekarang mungkin di bidang ada negara di bidang politik gitu ya. Ahlinya di bidang itu. Lah jadi raja, di sanalah raja kerajaan Telagamanggung ini. Negaranya subur makmur, roh jinawi, gemah, ripah, repeh, rapi, tentam, serta rahaja, sepi paling, pawung, rampau. Gitunya satu negara yang indah. Iya. Beliau itu mempunyai 2 anak, 2 orang putra. Yang satu putra laki-laki, namanya Raden Panglura. Ya. Yang kedua perempuan, namanya Ratu Simbar Kencana. Iya. Karena putra mahkota kalau dulu dan sekarang mungkin hampir sama-sama tapi berbeda. Gini. Kalau sekarang orang yang ingin menjadi raja harus orang pintar-pintar berpendidikan tinggi. Sekarang, ya. Kalau dulu mungkin saya itu karena belum ada sekolah, dulu belajarnya ilmu kedijayaan. Iya. Maka karena beliau itu Raden Panglura putra mahkota, ya, pangeran, maka disuruh bertapa. Dituntut harus linui ya, setelah dewasa, sehingga dituntut harus linui, sehingga disuruh bertapa di makam kakeknya di Gunung Bitung, yaitu di makamnya Sudayaksa. Iya. Tugasnya disuruh tapanya 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. 3 semua. 3. Setelah tapa, lamanya di sana Raden Panglura 2 tahun lamanya. Maka adiknya, putrinya Ratu Simbar Kencana ada yang melamar. Iya. Ya. Seorang bangsawan dari Palembang yang namanya Sawira. Iya. Dari Sumatera. Dari Palembang. Iya. Sehingga setelah sepakat itu terjadilah dinikahkan. Raden Panglura masih tapa di sana baru 2 tahun. Belum selesai beliau ya. Setelah jadi mantu, Sacawira itu diangkat menjadi senopati. Di kerajaan Telagamanggung. Maka namanya digelar. Namanya Palembang Gunung. Gelarnya di bawah nama daerah. Palembang Gunung. Setelah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih 4 bulan, 15 bulan, 6 bulan. Beliau berpikir negara kerajaan Telagamanggung itu segini indahnya, enak beneran kalau jadi raja. Punya keinginan menguasai kerajaan. Ada hasrat untuk mengambil alih kerajaan. Sehingga pikiran busuknya terus-menerus dalam hatinya. Punya keinginan bahkan menguasai, ingin jadi raja. Lantas memikirkan bagaimana caranya. Sehingga dia ada satu-satu cara kalau ingin jadi raja menghilangkan 2 orang nama, yaitu 1 rajanya Telagamanggung, 2 Raden Panglura sebagai pewaris putra mahkota. Karena dia bingung
karena beliau Prabu Talaga Mangu itu Raja Gagah Sakti Mandraguna Aposane Bojada Kulit. Tidak ada senjata tajam yang bisa menembus kulit. Masya Allah. Sakti Mandraguna. Lahirnya supernatural, tidak ada pusar, tidak ada udalnya. Begitu. Karena ditutup pakai senjata pusakanya, namanya cis. Ya. Tombak panjangnya sejengkal, bentuknya kayak kotokan. Ini cucuk rotan, nanti bisa diperlihatkan bentuk cis itu. Nah, setelah itu berpikir ini bagaimana caranya, karena raja ini sakti nih. Nggak bisa dengan senjata Nggak apapun. bisa dengan apapun. Wah, dia ada satu cara saya mendekati seseorang. Mungkin dia ada kelemahan. Ya. Mungkin nggak ada kelemahan. Iya. Sehingga beliau itu mendekati namanya Patih Citra Singa. Patih Citra Singa. Citra ya. Citra Singa. Patih Talaga Manggung. Talaga Manggung. Datang Paman Citra Singa. Ini kerajaan Maju Aman. Dan Raja Talaga Manggung itu sudah terkenal Raja Sakti. Iya. Apakah tidak ada kelemahan suatu orang? Kata Citra Singa karena tidak mulai curiga kalau ini masalah mantu. Loh, semua manusia yang lahir di muka bumi ini pasti ada kelemahannya. Ada kelebihan dan ada kelemahan. Ya kan, yang Rama Prabu Talaga Manggung nggak senjata saja. Nggak bisa ada satu senjata yang nembus. Memang nggak ada. Cuman ada satu-satunya yang bisa menembus, yaitu pusaka pribadinya yang bernama cis. Pusakanya sendiri yang bisa melukai. Bisa melukai itu. Itu juga tidak seluruh tubuhnya. Cuman satu titik kelemahan dari pinggang sebelah kiri. Oh, pinggang sebelah kiri. Oleh Mangunung udah ada terbuka itu. Lebar hati, wah ini sudah ada celah nih. Kesempatan. Nah. Dia langsung bertanya, di mana itu cis itu? Simpennya. Karena Citra Singa tidak mempunyai curiga karena mantu ya. Iya. Dibuka aja semuanya. Ya cis itu tidak sembarangan yang lihat, apalagi yang megang. Cuma satu-satunya orang yaitu gandeknya. Dulu gandek namanya. Gandek itu apa? Gandek itu kalau sekarang mungkin pembantu asisten kalau di dalamnya. Aspri yang dipercaya itu. Pribadinya beliau. Yang namanya centang barang. Centang barang. Iya. Laki apa perempuan tuh? Laki-laki. Kalau Hotman Paris kan aspirnya perempuan semua tuh. Iya. Kalau Hotman Paris, kalau ini laki ya, Pak. Laki. Nah, sehingga beliau itu sudah ada berarti juga celah yang wah ini sudah ada celah besar. Beliau itu mendatangi centang barang, merayu centang barang. Gitu. Awal-awal bertanya, udah lama bakti ngabdi ke Prabu Talaga Manggung, Raja Sangnya Kerajaan Talaga. Ya bukan lama lagi semenjak Talaga Manggung masih kecil. Gitu loh. Masih tetap jadi pembantu, jadi gandek. Iya, tetap. Kalau saya jadi raja, bisa nanti jadi pangkat. Dari aspri, ya langsung punya pangkat. Pangkat bisa. Dan saya akan diberikan kekayaan. Biarlah Dari Sinoria yang pada akhir kena ratuan, sehingga cerita dia itu deal untuk mengadakan kudeta karena membunuh raja. Sehingga dalam cerita pada hari Sabtu jam 5 pagi terjadilah pembunuhan. Talaga Manggung disusuk oleh centang barang habis dari habis mandi. Sehingga Talaga Manggung lemes. Setelah Talaga Manggung lemes itu dibawa ke keraton, sehingga centang barang mau dikejar oleh prajurit. Talaga Manggung sudah terjadi
masih bijaksana. Masih bijak. Sehingga centang barang ketakutan loncat dari keraton. Maka jadi tidak jelas arah, stres, gila jadinya, sehingga memakan daging sendiri yang tidak dimakan. Bisa begitu. Sehingga centang barang meninggal tidak terhormat. Ya. Buat pelajaran juga ya, akibat dibujuk, rayu, tergiur. Itu waktunya tinggal 3 hari lagi. Berarti cuman selama dari mantu selama 3 tahun. 3 bulan 3 hari. Minggu jadi mantu. Iya. Terjadi ini. Sahabat Tapak Tilas Syiar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran, itulah tadi liputan kita terkait dengan sejarah situs Sangiang Telaga Manggung Majalengka. Ikuti terus perjalanan tim Tapak Tilas dan Syiar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Maju terus. Jalan yang lurus.